Oke anak-anak, maaf sepertinya ada yang terlewat tadi. Seperti biasa selalu terlewat ya, suka terlewat aja sama ibu ya. Terlewatnya adalah materi tentang letak titik terhadap titik lain ya. Jadi ibu kasih contoh di sini soal dan penyelesaian. Jika diketahui titik P 4,-3, A-nya 2,4, B 6,1, C min 3,2, dan D min 4,-2, tentukan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik P. Nah ini sebenarnya yang terlewat ya. Jadi koordinat titik terhadap titik yang lain gitu. Yang ditanya adalah koordinat titik apa saja? A, B, C, D terhadap titik P. Oke, jadi sebelum kita melakukan perhitungan terhadap titik P, kita buat dulu titik-titik P, A, B, C, D dalam sumbu koordinat ya, atau dalam bidang koordinat kartesius. Nah, ini kebetulan sudah dibuat ya, sudah ada dalam bukunya. Oke. Jadi tadinya kan A-nya itu 2,4. Di sini sudah ada A 2,4, B di sini 6,1 udah terlihat ya. Terus ini titiknya nih. Oke, bentar. Ibu ambil pulpen dulu. Nah, ini titiknya nih ya. Ini maaf blur ya. Oke. Ini titiknya B 6,1, ini X-nya 6, Y-nya 1 ya. Terus di sini ada C min 3,2, ini titik C-nya ya. Ini C min 3,2. Terus di sini ada D, ini titik D-nya min 4,-2, dan titik P-nya 4,-3. Nah, yang ditanyakan adalah titik si A, B, C, D terhadap titik P. Berarti kita cari lagi nih titik A-nya berapa, titik B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa terhadap titik P gitu ya. Tadi kan kalau titik A 2,4, tapi kalau dihadapkan dengan titik lain belum tentu titiknya masih 2,4, bisa saja titiknya berubah ya. Sekarang kita lihat. Tadi kan patokannya katanya terhadap titik P. Titik P itu di sini ya. Nah, ini titik P ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita ambil satu-satu dulu. Yang ditanyakan adalah titik A dulu ya. Oke, kita lihat dulu. Kita cari yang A dulu ya. Nah, ini kan P di sini, A di sini. Sekarang kita cari nilai X-nya dulu ya. Ingat, titik itu adalah selalu X, Y. Jadi kalian harus cari dulu X-nya berapa, baru Y-nya berapa. Nah, sekarang lihat. Titik A itu ada di kiri apa di kanan P sih? Lihat, di kiri ya. Kalau titik B baru di kanan P. Sekarang kalau titik A di kiri. Nah, sekarang kita cari dulu sumbu X. Sumbu X itu yang mendatar. Nah, kita lihat, kita hitung. Kita hitung di sini 1, 2. Nah, ini kan baru ketemu titik A kan ya. Ingat. Ya, ibu ulang. Kalau misalkan ibu garis ke sini, ini kan, nah, ketemu sini kan 1, 2. Tapi berhubung dari P ke A itu ke kiri, berarti sumbu X-nya itu negatif ya. Berarti A-nya itu di sini tadi negatif ya. Negatif berapa? Tadi dapatnya negatif 2 karena 2 langkah ya. Nih, dari sini 2 langkah kan. Maaf ini ngeblur banget ya. Oke. Dari sini kan 2 langkah untuk mendapat titik A kan ya. 1, 2. Ya kan? 2 langkah kan, karena dia ke kiri berarti minus ya. Minus 2. Nah, sekarang kita lihat. Dari titik P, kita kan mau nyari sumbu Y-nya ya. Kalau sumbu Y itu kalau nggak ke atas ke bawah ya. Terus sekarang, titik A itu ada di atas P apa di bawah P? Di atas. Berarti kalau atas itu positif kan? Kita hitung ya. Dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk lurus ke titik ini ada 7 langkah kan? Berarti positif ya. Positif berapa lah? Berarti berapa? Positif 7. Nah, ternyata titik A-nya berubah menjadi berapa katanya? Aduh, ini masih ngeblur ya. Titik A-nya berubah jadi min 2,7. Tadinya berapa? Tadinya 2,4. Nah, sekarang kita cari yang B. Kita cari yang B. Yang B itu kita mulai dari X-nya dulu ya. Nah, tadi kata ibu, B itu di kiri apa di kanan P? Di kanan. Oke, berarti X itu kan mendatar. Kita cari dulu ya. Untuk ke titik B berarti butuh berapa langkah dari sumbu X? 1, 2.
kan 2 langkah ya, berarti X nya 2 karena dia di kanan P berarti X nya positif 2, nah sekarang kalau ke Y sekarang mencari sumbu Y ya, kalau nggak ke atas ya ke bawah, tapi titik B ini ada di atas titik P ya, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4 berarti Y nya itu adalah 4, berarti dapat titik B nya adalah 2,4 ya. Ini maaf ya, kenapa ibu juga nggak tahu nih kenapa sering ngeblur nih ya, jadi nggak kelihatan ya. Oke, oke lanjut, sekarang kita masuk ke titik C ya. Bentar ibu benerin dulu. Oke, titik C. Titik C itu dari titik P itu ternyata ada di kiri. Oke, kita ambil dulu ini, kita lurusin sama P. Oke, di sini ya dapatnya ya. Kita hitung berapa langkah ya dari titik P. Di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dia di kiri berarti X nya adalah min 7. Ini min 7, nah sekarang cari Y nya. Dia ke atas ya, kita hitung dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ngitung dari sini juga nggak apa-apa ya, ini berarti ke sini nih, sampai sini aja ya. Berarti kita hitung jadi bagaimana? Bentar ya, ini kenapa ngeblur terus ya? Kita hitung berarti oke, masih ngeblur. Oke, nah berarti kita luruskan dulu titiknya sampai sini aja nih. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini titik P kan, nih titik P itu ini nih, jadi kebanyakan ibu coret-coret jadinya kacau ya. Dapat 5 ya, karena dia ke atas berarti positif, berarti ini 5. Oke, terakhir adalah D. Oke, D itu wah ada di kiri dari si P. Kita hitung deh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dia di kiri dari P, maka dia hasilnya adalah minus. Berarti minus 8 X nya. Sekarang Y nya. D itu ada di atas apa di bawah P? Ada di atas ya, di atas berapa tingkat? 1 tingkat doang nih, 1 tingkat doang kan, 1, berarti hasilnya adalah positif ya, positif 1 gitu. Nah jadi itulah hasilnya, A nya berubah jadi min 2,7, B nya 2,4, C nya min 7,5, dan D nya min 8,1. Oke, itu ya, kalau kalian disuruh mencari suatu titik terhadap titik lain, maka caranya seperti itu. Kalian lihat dulu si titik tersebut terhadap titik yang diacukan ada di kiri apa di kanan, terus ada di atas apa di bawah. Karena kalau ada di kiri berarti sumbunya adalah sumbu X negatif. Kalau dia ada di atas berarti dia sumbu Y-nya positif. Kalau dia ada di bawah berarti sumbu Y-nya negatif. Kalau dia ada di kanan titik tersebut maka dia sumbu X-nya positif. Jadi seperti itu ya. Oke, silahkan, selamat dicatat ya, dan juga selamat dipahami. Jangan lupa dicatat, ibu tekankan dicatat biar buku catatan kalian itu ada catatannya ya. Jadi kalau misalkan pas KBM sudah mulai kembali secara normal, ibu bisa lihat, oh ternyata catatan kalian penuh juga ya, berarti kalian belajar gitu ya. Oke, makasih dan mohon maaf karena ibu selalu lupa materi yang ada materi yang terlewatkan. Oke, ibu tutup sekali lagi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.